Start dari IHSG dulu ya. Ya ini as expected. Masih ingat nggak kemarin aku gambar ini IHSG-nya ada kasih highlight warna ungu ini, dia tuh support kuat dan hari ini terjadi pantulan sesuai dengan ekspektasi. Habis kena support dia mantul. Kita ngelihat IHSG bisa membentuk pattern cup with handle, dimana itu artinya bagus. Dan kita juga melihat sebenarnya kemarin dengan adanya pemilu satu putaran ini memberikan kepastian ya, jadi satu sense kepastian buat investor-investor gede gitu, dan bagus buat market kita. Oke, hari ini aku mau ngebahas tentang satu sektor yang lagi satu grup ini dia lagi ada banyak banget update emiten-emiten yang ada di bawahnya, konglomerasi. Apa coba tebak grup apa yang aku bakalan bahas? Grup apa yang aku bakalan bahas nih? Ya bener banget, ada ASII. ASII ini pecah rekor. Labanya naik 12%, ini menyentuh 34 triliun rupiah. Dan aku juga akan bahas, selain ASII, aku akan bahas Auto, AALI, dan UNTR. Tiga-tiganya itu merupakan anak usahanya Astra International. Jadi menarik banget ya. Kalian ngelihat nggak di YouTube aku beberapa waktu yang lalu aku juga ada ngebahas tentang ASII, ada lihat? Hopefully ada lihat ya. Nanti aku akan kasih update-nya lagi terkait dengan YouTube itu. Oke, menarik. Bahas divestasi Inco juga dong. Ini ada yang bilang bahas divestasi Inco. Nanti ya, aku bahas market dulu. Dari penggerak bursa, terus aku akan bahas ASII. Dan aku akan bahas saham-saham yang lainnya. Hari ini tuh marketnya menguat, didorong oleh saham BBNI. Ya, jadi ini saham BBNI, dia sideways beberapa hari terakhir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 minggu dia sideways. Belum kemana-mana, tren besarnya masih tren naik. Kalau mau trading wait and see dulu, kalau mau investing juga wait and see dulu, tunggu koreksi lagi. Terus Unilever, jadi naiknya hari ini tuh tidak mengubah tren sebenarnya. Hari ini Unilever ada mantul dikit, apakah ini jadi tanda buy? Belum. Kenapa? Dia mantulnya juga masih dengan volume transaksi yang kecil. Ini masih banyak power untuk turunnya daripada naiknya. Jadi pantulannya bersifat sementara aja dan jangka pendek. Kita coba lihat ASII. Gimana kabarnya Astra International? Astra International ini udah aku review beberapa hari terakhir ya untuk Astra International. Dan udah jadi watchlistnya MFast. Di last week kita juga udah bahas untuk Astra International dengan valuasi yang sangat murah sekali. Kita juga udah bahas di YouTube. Mungkin teman-teman bisa lihat di sini YouTube mtrade.id atau ellendesme.com /YouTube. Iya, jadi bisa dicek di sini, ini cari yang ada videonya tentang Astra International, cari aja gitu. Oke, terus ini arahnya kemana sih ASII? Singkat cerita sih sebenarnya kalau jangka pendek dia tuh sebenarnya masih sideways aja, tapi jangka pendeknya ini dia sideways lebih banyak potensi untuk mantulnya sekitaran ke 5325 sampai ke 5400. Nah, kalau untuk jangka menengah panjangnya gimana? Jangka menengah masih belum
kelihatan breakoutnya, belum ada tanda-tanda. Tapi kalau untuk jangka panjang justru malah bisa di watch karena valuasinya sangat murah sekali, dan kita bukan cuma ngelihat valuasi, tapi kita di sini melihat satu potensi reversal di Astra International. Oke, jadi apa sih yang kita expect dari Astra International ini? Aku mau bagiin ini, kalian bisa lihat di YouTube sebenarnya. Kalian bisa lihat di YouTube data ini. Ya, ini aku buat bareng dengan tim M-Trade. Aku mau kasih lihat satu hal ini. Lebih jelas kalian bisa lihat di YouTube. Jadi Astra International ini kalau diperhatikan, sumber income-nya, ya, ini sumber income-nya itu sekitar 30-35% dari United Tractors, dari UNTR. Kemudian 35%-nya dari otomotif, 23%-nya dari finance, dan sisanya 7% ini dari sektor yang lainnya. Nah, di dalam sini macam-macam nih. Ada di dalamnya, ada AALI, ada ASGR, Astragrafia, ya. Terus banyak lagi yang lain. Masa nggak ada suaranya? Kekecilan, Miss. Ada di YouTube. Jadi cari di YouTube aku, pakai aja keyword ASII atau analisis ASII, itu view-nya lebih gede, lebih kelihatan. Karena aku di sini kamera HP ku kan vertikal, kalau aku slideshow full jadinya horizontal, nggak kelihatan juga gitu. Ya, jadi mesti ngubah posisi HP-nya. Jadi lihat di YouTube aku ya. Nah, terus perhatiin kalau dari revenue-nya, dari tahun lalu tuh 2022 ke 2023 kuartal 4 tuh posisinya kayak gini. Yang otomotif naik sedangkan UNTR-nya turun, yang lain ada perubahan dikit-dikit ya, seperti finance dan infrastruktur ini juga naik. Nah, gimana dengan kondisi tahun ini untuk Astra International? Ini menarik banget ya. Astra International nih dibilang pecah rekor. Labanya itu naik 12%, menyentuh 34 triliun rupiah. Dan kalau kita perhatiin, apa sih yang bikin Astra International ini labanya naik signifikan? Perlu diketahui sebenarnya sebelum aku share dia naik dari mana aja, ini tuh melampaui konsensus ya. Jadi sekitaran 103% di atas konsensus analis. Pertumbuhan laba bersih Astra yang signifikan sekitaran 45% secara tahunan pada kuartal 4 2023 ini terutama disebabkan karena pembalikan kerugian dari penyesuaian nilai wajar investasi pada GoTo atau Gojek Tokopedia. Jadi sebenarnya nggak terlalu ngefek di operasionalnya juga. Tapi pembalikan dari kerugian jadi penyesuaian nilai wajar investasi pada GoTo ini jadi efek yang sangat besar sekali buat laporan keuangan Astra International. Nah, tapi anak usahanya Astra ini dia juga punya kinerja yang cukup bagus. Sektor otomotif itu labanya naik 7,7%, United Tractors naik 2%, sedangkan jasa keuangannya naik 34,7%. Nah, pertanyaannya hold atau enggak nih? Kalau untuk jangka pendek sebenarnya masih slow aja, masih kayak pelan-pelan aja, nggak terlalu signifikan gitu. Lebih ke jangka panjangnya, aku melihat perubahannya lebih ke jangka panjang. Seperti yang aku bilang tadi, ini jangka pendeknya dia tuh masih sideways. Jangka pendeknya tuh targetnya baru sekitaran 5325 sampai 5400-an. Dia ketahan berkali-kali di 5125 dan di 5075 di sini ya. Dia ketahan berkali-kali di sini. Nah, jadi perkiraan aku dia bakalan bisa seperti ini nih. Gitu. Tapi kalaupun misalkan ternyata dia turun, dia bakalan ketahan maksimal tuh sekitaran 4920, 4930, dan ini area yang bagus untuk long term investing. Nah, terus ada yang menarik lagi selain Astra International, anaknya Astra International, anak usahanya Auto ya. Mau tahu Auto? Chartnya ini Astra Auto Parts. Sekarang sih chartnya masih belum bagus, dia masih downtrend gitu. Kemarin kelihatan kayak ada akumulasi tinggi 3 hari yang lalu, maksud saya. Kemudian 2 hari setelahnya, ini ada bantingan dengan volume transaksi yang cukup besar.
Tapi laba bersihnya Astra Auto Parts ini naik tajam sekitaran 39%. Dari tahun sebelumnya itu menjadi 1,8 triliun dan ini di atas ekspektasi. Penjualan di fourth quarter auto di 2023 ini turun baik secara kuartalan dan secara tahunan. Lah tapi kok bisa cuan? Padahal penjualannya turun tapi laba bersihnya kok bisa naik tajam. Kenapa? Ternyata ada efek dari peningkatan margin laba kotor karena harga bahan baku aluminium, baja, dan plastik itu turun di awal tahun 2023. Nah, jadi komoditas ini sangat berperan sekali. Ya, komoditas metals ini sangat berperan sekali buat auto atau Astra Auto Parts. Oke. Sehingga kita lihat di sini ada plus minusnya. Auto ini dia kekurangannya adalah penjualannya tuh turun, tapi labanya naik karena keuntungan dari turunnya harga komoditas metalsnya. Plus minus ya. Terus kemudian kita lihat United Tractors. United Tractors ini merupakan anak usaha dari Astra International. Nah, UNTR tuh yang hari ini cukup menarik sebenarnya ya. Kenapa? Karena dia ada breakout dari resistennya 23.300 dalam jangka pendek berpotensi menuju 24.500 sampai 25.000. Secara teknikal, saham-saham Astra, grup Astra yang paling menarik dari yang aku bahas tadi itu baru ada United Tractors. Abis ini aku akan bahas Astra Agro Lestari. UNTR atau United Tractors ini penjualannya di 2023 ini didorong karena sektor pertambangan dan konstruksi. Pertambangannya tuh menyerap 61% dari total penjualan dan total pangsa pasar Komatsu per Desember 2023 itu sebesar 29%. Ya, jadi meskipun sebenarnya secara fundamental itu tidak ada perubahan yang berarti, bahkan harga batu bara tuh turun di tahun 2023 kemarin dibandingin 2022 karena perang Rusia Ukraina waktu itu. Tapi kita melihat untuk United Tractors ini secara teknikal yang paling menarik dalam jangka pendeknya tanggal 27 Februari ini naik tinggi, kemungkinan karena adanya potensi pembagian dividen yang cukup besar ya, sehingga banyak calon investor baik retail maupun institusi itu mereka kepengen masuk di sini untuk dapat dividennya. Cuman kalian yang masih pemula, aku mau kasih tahu bahwa dividen UNTR, ITMG dan PTBA itu gede, tapi nanti jatuhnya juga bakalan gede. Nah, kalian jatuh harganya juga bakalan gede dan itu wajar. Kalian lihat di feed aku kalau nggak salah kemarin atau beberapa hari kemarin itu kita ada bahas tentang dividen dari emiten-emiten pertambangan. Oke, ini ada yang nanya, ini kayak binomo nggak sih? Beda. Aku kenalan dulu ya buat kalian yang masih baru masuk ke sini. Banyak banget follower aku yang baru welcome di sini. IG Live malam hari ini tuh sebenarnya update saham untuk yang udah intermediate advance. Aku langsung baca sahamnya. Buat kalian yang masih pemula, aku saranin daftar ke mfest.id/start, mfest.id/start. Pakai kode IGEMO supaya bisa gratis untuk belajar dulu ya. Jadi kalian belajar dulu di sini. Untuk seminar saham yang pemula. Oke. Kalau BTC, Bitcoin aku ada bahas di YouTube kemarin, barusan aku bahas di YouTube. Aku akan coba usahakan untuk bisa konsisten. Kalau di IG Live di sini lebih banyak kita bahas saham ya, karena memang permintaannya banyak di saham. Sekali lagi aku ulang, untuk United Tractors dalam jangka pendek berpotensi untuk menguat sampai level 24.500 sampai 25.000. Disclaimer untuk teman-teman yang masih pemula, jangan langsung dihajar beli. Kalian mesti belajar dulu di mfestart yang aku pin tadi, pakai kode promo IGEMO biar gratis. Oke. Nah, terus United Tractors ini kalian kalau misalkan mau beli untuk dapetin dividen, masuknya tuh buat kalian yang udah pengalaman ya, ini aku ngomongnya ke followers aku yang udah pengalaman, jangan telat-telat masuknya. Sebenarnya hari ini tadi Mtrade ada review masuk itu secara teknikal, dan bonusnya nanti kalau misalkan ada pembagian dividen dapat bonus dividen. Jadi bukan kita ngejar dividennya untuk trading, tapi kalau strategi dividen investing itu aku ada jelasin di YouTube sebagian, dan juga aku ada jelasin di Mvest. Oke.
Yuk kita lanjut lagi. Selain United Tractor, aku mau bahas AALI, Astra Agro Lestari, karena konteksnya kita lagi bahas tentang anak usaha Astra International. Ya, kita lihat ya di sini Astra Agro Lestari secara monthly chartnya ini benar-benar sebenarnya lagi murah banget. Tapi kita jangan langsung beli aja, karena apa? Kalau langsungan beli, nggak nunggu reversal, itu artinya kita lagi nangkep pisau jatuh. Nah, sebenarnya Astra International ini udah sempat ada tanda reversal atau tanda recovery itu per 30 November 2023, tapi gagal, dia malah downtrend lagi meskipun downtrendnya nggak parah. Apa yang menyebabkan kayak gini sih sebenarnya Astra International, Astra Agro Lestari ini slow down banget, yang menyebabkan adalah El Nino gitu. Jadi sepanjang tahun 2023 kemarin AALI itu pendapatannya turun 5% secara tahunan. Laba bersihnya juga turun 33,8% secara tahunan ya. Jadi penurunan ini terjadi saat total volume penjualan yang lebih tinggi di 2023 ya. Malah terjadi penurunan seperti itu. Volume penjualan CPO itu meningkat, tapi pendapatan dan juga labanya tuh turun. Kenapa? Karena harganya yang turun. Jadi secara volume QTY-nya itu naik, tapi average selling price-nya tuh turun, sehingga penjualan CPO-nya tuh lebih rendah gitu. Dan ke depan penjualan dan produksi minyak kelapa sawit itu berpotensi membaik setelah fenomena El Nino ini selesai. Jadi BMKG itu memperkirakan El Nino di Indonesia bakalan berakhir di Februari 2024. Artinya apa? Artinya ini akan bagus juga buat induknya Astra International. Jadi kalau misalkan mau investasi jangka panjang, jangan tunggu naik. Kalau investasi jangka panjang itu pas lagi valuasinya terdiskon dan belinya tuh sebenarnya ya momen sekarang ini, mumpung belum banyak naik. Nah, kalau udah naik, nah itu nanti beda ceritanya, itu buat trading gitu. Oke? Anyway, di sini banyak banget yang masih pemula. Kalian kalau mau belajar saham di Mvestart, jadwalnya nanti bisa dilihat aja langsung di mvest.id/start ya. Pakai kode promonya IGEMO ya, biar bisa dapat gratis. Oke, aku akan lanjutin buat emiten yang lain gimana. Jadi aku simpulkan Astra International, saya melihat ada tanda-tanda dia akan terjadi satu reversal karena sentimen-sentimen negatifnya tuh berangsur-angsur sudah mulai berkurang. Contohnya United Tractors itu sendiri, permintaan dari China ke depan akan semakin bertambah banyak. Kenapa? Karena di China ini akan ada atau sudah berjalan ya stimulus yang cukup besar. Jadi pemerintah China tuh mereka sangat gencar sekali untuk memperbaiki perekonomiannya, supaya perekonomiannya tuh bisa lebih aktif. Itu kan ngefek ke United Tractor. Auto tadi juga terdampak positif dari harga metals yang turun, dan AALI, El Nino akan berakhir dan ini akan berdampak positif buat AALI. Terus kerugian dari investasi GoTo juga tadi sudah mulai membaik ya, tadi ada diinfokan, dan itu menyebabkan labanya Astra International jadi naik juga gitu. Oke. Iwan Trisna, pelan-pelan. Oke, pelan-pelan ya. Bosan Astra. Oke, aku akan review saham lainnya karena ada yang sudah bosan dengan Astra. Aku akan review saham coal yang terkait dengan pertambangan, beberapa di antaranya. Tadi aku udah bahas United Tractors, sekarang aku mau bahas PTBA yang rajin bagi dividen juga. Jadi kalau mau beli sih bukan pas nanti udah banyak naik ya. Jadi sekarang mulai nyicil. Tapi aku kasih tahu dulu nih buat kalian para pemburu dividen. Kalian mesti siap bahwa setelah dibagiin dividennya harganya turun, dan mesti siap nge-hold saham tersebut 1 tahun lebih ya. Jadi PTBA saat ini masih sideways, masih berada di area support. Ini kalau dividen hunter, ya bolehlah nawar di area-area sekarang ini. Tapi sekali lagi kamu mesti siap dengan dividen trapnya. PTBA dividen yieldnya berkisar sekitar 10-16% ya. Jadi dividen payout ratio-nya kita belum tahu dia bakalan bagi dividen semuanya 100% atau sekitaran 60% aja. Tapi yang jelas di atas 9%, kemungkinan besar tuh 10 atau 16% itu tadi. ITMG juga berpotensi untuk bagi dividen dengan dividen yieldnya sekitaran belasan persen juga.
juga, dan ini masih returnnya jauh di atas SBN. Sehingga kalau kalian mau beli ini untuk tujuan dividen investing, sekarang ini waktunya, bukan nanti ketika dia sudah naik, karena ini pas dia di area-area support. Dari 3 saham tadi, yang paling menarik secara teknikal itu UNTR. Kenapa? Karena kalau ITMG dan PTBA itu dia sebenarnya trennya masih sideways dan di area support. Yang ini khusus UNTR ini malah dia udah breakout gitu ya. Jadi ini ada yang bilang ITMG ngegap tuh. Ya di sini ada gap sedikit, potensi besar ditutup karena trennya sideways. Jadi dia lagi di support sini aja. ITMG, UNTR, PTBA. Oke. Forex and crypto aku bahas di YouTube aku. Jadi kemarin aku habis bahas BTC, langsung aja cek di YouTube aku ya. Forexnya tuh kalian pengen dibahasin pairs apa sih sebenarnya? Pengen dibahas pairs apa? Bisa DM aku di Japri atau komen di YouTube. Kalau bisa sih DM di Instagram aja. Oke, mendingan ITMG atau UNTR. Tadi aku udah jawab kalau secara teknikal itu lebih ke UNTR kan. Kalau ITMG dan UNTR dividen gede mana, so-so lah, belasan persen 2 digit dapat, tapi nggak sampai 20% kayak dulu. Tergantung nanti kita lihat RUPS-nya gimana ya. Oke, terus BRIS ini banyak yang nanya juga. Sebelum aku lanjutin bahas tentang Goldman Sachs, dia mengupgrade penilaian pasar saham Indonesia. Aku akan ada yang menarik dari coal, harga coal ya. Aku mau review harga coal nih, kasih lihat buat kalian ya di sini ya. Sebelum aku move ke BRIS atau saham yang lain, harga coal tuh naik 5 hari berturut-turut, 1, 2, 3, 4, bahkan lebih deh, 5, 6, 7, dari bottomnya tuh 7 hari berturut-turut ya. Ini ada merah tapi aku tetap anggap naik karena dia di atasnya yang ini gitu. Hal ini terjadi karena berbagai faktor, termasuk meningkatnya permintaan dari negara-negara importir coal seperti dari India dan China. Kalau dari India sendiri, peningkatan permintaan coal ini didorong atau dipicu karena rencana gasifikasi batubara. Gasifikasi itu apa sih? Proses perubahan bahan bakar padat menjadi gas ya. Jadi kalau kita perhatikan trennya si harga batubara ini, dia sudah mulai berbalik dari tren turun menjadi tren naik. Nah, ini aku kasih batas ya. Ini tren turunnya tuh di sini. Ini tren turunnya di sini. Nah, ini tren sideways-nya di sini. Nah, ini udah breakout dari sideways-nya, sekarang udah mulai ada tanda-tanda uptrend. Jadi kalau kalian mau nge-watch saham batubara nih, udah mulai bisa dilihat nih ya. Yang tadi aku perhatikan paling menarik sebenarnya per hari ini ada United Tractors gitu. Kalau data terbaru sih menunjukkan bahwa April 2023 hingga Januari 2024 India tuh mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 10,06% dari pembangkit listrik berbasis batubaranya. Nah, kalau di Eropa sendiri gimana? Harga batubara tuh mencapai level tertinggi dalam 2 minggu karena kenaikan harga gas karena potensi sanksi yang diberikan oleh Rusia. Oh ya, ada kabar dari Amerika kayaknya mau ada embargo untuk metals ya terkait dengan perang Rusia Ukraina. Jadi kita watch untuk metals ya. Saat ini harga nikel itu masih melemah, masih belum ada tanda-tanda uptrend gimana. Tapi kalau udah ada berita-berita kayak gitu, kita mulai watch untuk harga nikelnya. Oke. Grupnya Pak Boy gimana? Orientasi ekspornya paling banyak. Kita lihat aja secara teknikalnya ya. Karena kalau aku bicara tentang fundamental tuh aku lihat yang 3 saham itu tadi yang tadi banyak bagi dividen gitu. Nah, kita lihat MBMA, Merdeka Battery Minerals, TBK yang juga rame kemarin pas pemilu. Kenapa rame? Karena ya Pak Boy mendukung nomor 2 dan nomor 2 menang. Ini naik dalam jangka pendek aja pada tanggal 15 Februari. Kemudian dia sideways di sini, dia berpotensi tertahan support 610. Ini rapi banget sideways-nya, dia ketahan di 610 berkali-kali. Jadi kalau misalkan mau buy on
weakness antara 610 sampai 630 ini merupakan area yang cukup murah buat traders, bukan buat investors, dan potensi profit taking sekitaran 700 sampai 720 bisa ditektokin di area tersebut. Oke, disclaimer buat kalian yang masih pemula, saran aku jangan langsung hajar beli-beli, belajar dulu di mvestart, di mvest.id/start dengan kode promo IGEMO ya, biar bisa dapat gratis, oke? Nah ini pada rame minta dibahasin BRIS. Oke, aku mau bahas BRIS. Bank Syariah Indonesia TBK. BRIS ini naiknya udah kenceng banget dan secara volume sebenarnya dia udah divergen dari harganya, sehingga ini sebenarnya tinggal sisa-sisa aja, bisa naik kemungkinan sampai level garis hitam ini 2650. Didapat dari mana sih? Aku coba kasih lihat sumbernya. Di sini ada last high, kita tarik ke sini, ini ada last high di 2560 sampai 2800-an. Ya, jadi masih tren naik tapi kayaknya udah ketinggian ya buat dikejar. Mtrade sendiri waktu itu ada dapat cuan juga dari saham BRIS untuk jangka pendek dan jangka menengah, tapi udah kita review sell waktu itu. Nah, untuk BRIS sendiri saat ini valuasinya juga sudah cukup tinggi. Tapi yang menarik, BRIS atau PT Bank Syariah Indonesia ini berhasil menyalip Bank Niaga, Bank CIMB Niaga Tbk atau BNGA dalam hal nilai asetnya di tahun 2023, sehingga mengubah peringkat 10 besar bank dengan aset terbesar di Indonesia. Yang pertama tuh ada BMRI, yang kedua BRI, yang ketiga BCA, terus BBNI, BBTN, BRIS, BNGA, baru setelah itu BNLI. Nah, penasaran gimana dengan BNGA dan juga BBTN? Yuk kita lihat ya. BNGA. Oke, seperti halnya BRIS dan juga saham-saham perbankan lainnya, view aku masih sama di sini. Kalian udah jangan kejar ini, just enjoy aja. Kalau misalkan masih punya ini, anggap ini sebagai bonus-bonusnya aja gitu ya. Jadi buat BNGA, kita coba lihat secara monthly chart. Di sini ada high-nya, ada high yang cukup tinggi. The next resistance-nya ada di area ini nih. Aku tarik satu garis resisten di 2600 ya. Jadi 2600 ini merupakan resisten yang cukup tinggi, dan di area-area sekarang ini 1960 sampai 2120-an ini banyak banget nyangkuters yang mereka lagi pada buang barang juga. Jadi jangan dikejar BNGA-nya. Udah tinggal ngehold aja dan sisa-sisa cuan ya untuk profit taking. Oke, terus kita coba lihat BBTN. Kabarnya BBTN gimana? Oke. Ya, BBTN di sini dia bakalan sideways, yang paling cepat sidewaysnya BBTN sih. Maksud aku yang paling gampang turunnya di antara BRIS, BNGA tuh dia bakalan turun tuh BBTN. Kenapa? BBTN memang gerakannya nggak secepat yang lain ya. Dia paling lambat sih di antara BMRI, BCA, BBNI, BRIS, dan BNGA. Ini yang paling lambat, tapi sebenarnya nggak jelek. Kenapa? Karena justru kasih kesempatan buat kalian yang belum punya, kalau misalkan mau masuk buat mid atau long. Nah, untuk tradersnya sendiri sebaiknya nunggu breakout di 1490 atau 1500, atau nunggu retracement sekitaran 1400 sampai 1415. Jadi area kalau misalkan mau buy antara breakout di atas atau di retracement di bawah sini. Artinya jangan beli di posisi sekarang kalau posisi sekarang masih nanggung. Oke, nah itu tadi beberapa saham perbankan. Setelah
BRIS, BNGA asetnya yang terbesar ada BNLI atau Bank Permata. Setelah itu OCBC, NISP, dan PNBN. Aku kepengen bahas NISP karena NISP ini juga termasuk salah satu winner di portfolio kita. Oke. Ya, jadi NISP perhatikan di sini. Ini Entrade udah ada review buy dari 12 Februari dan sekarang kita tinggal ngehold aja. Ini turun 3 hari berturut-turut. Ini potensi masih akan lanjut naik. Seperti halnya BBTN, NISP ini dia akan sideways. Jadi malah bagus. Aku malah suka kalau saham ada sideways-nya. Kalau dia nggak ada sideways-nya, dia naik terus, itu justru malah beresiko kalau buat beli nggak ada pijakannya, ya. Terus kemudian kita akan lihat BTPN, gimana kabarnya BTPN. Aku nggak suka yang ini buat trading maupun buat investing, nanggung posisinya. Kalau buat trading, pattern kayak gini ini sering ngeprank, banyak ekor-ekor atasnya, jadi aku skip aja ya. Terus BTPS gimana kabarnya? Bank BTPN Syariah, apakah dia bisa menjadi alternatif dari BRIS? Kita ngelihat dari 12 Februari kemarin sampai tanggal 23 Februari itu sebenarnya nggak menarik, tapi 2 hari perdagangan ini mulai ada tanda-tanda, meskipun kita belum ada review atau recommendation buy, BTPS kita mulai masukkan ke dalam watchlist, mengingat saham-saham perbankan sudah banyak yang naik dan yang syariah ya sisa yang ini selain BRIS gitu. Dan kita masih mau watch likuiditasnya juga supaya kalau likuiditasnya cukup kita bisa masuk gitu. Jadi ini istilah kata tuh ini ombak besarnya masih turun, ini ripple-nya baru naik dikit. Jadi jangan terburu-buru. Kalau mau masuk di sini sifatnya masih nitip sendal. Oke? Oke, BBTN aku udah bahas tadi barusan ya. Ayo Ijo, kalau BNI BRI lepas saham BRIS atau BRIS-nya bagus nggak buat BRIS-nya? BNI BRI berita mereka mau lepas saham BRIS itu sebenarnya udah dari dulu sih. Nah, kalau BNI dan BRIS lepas saham pastinya terjadi apa? Supply lebih besar daripada demand kan, dijual. Sebenarnya tergantung juga yang ngebeli itu siapa. Kalau yang ngebeli investor besar juga, investor asing yang masuk, itu bagus. Tapi kalau dibuang ke market, dibuang ke retail, itu nggak bagus. Artinya sahamnya bakalan turun. Maka dari itu, BRIS jangan buru-buru masuk dulu, ya. Oke. Aku mau review Akra. Akra hari ini cakep. Dan hari ini tuh Akra ada breakout dikit dari level resistennya 1640. Dia berpotensi jangka pendeknya menuju 1690 dan aku suka manajemen Akra, bukan Astra ya. Manajemen Akra ini aku suka ya. Jadi aku tahu Pak Haryanto, beliau CEO-nya dan bagus, aku lihat bagus. Mereka terus improve dan memperbaiki diri terus gitu ya. Dan kita lihat Akra ini semua segmennya tumbuh dan memiliki prospek yang menarik karena beberapa faktor utama. Yang pertama, mereka tuh berhasil menjual banyak lahan industri JP yang membuat untung dan pendapatannya naik. Jadi dulu dia tuh cuman distribusi oil doang, tapi belakangan bisnisnya semakin melebar, semakin banyak diversifikasinya dan dia juga masuk ke EBT ya. Oke. Keuangannya juga kuat untuk Akra, bisa ekspansi lebih banyak lagi. Nah, jadi Akra ini bisa di watch baik untuk investing maupun untuk trading, tapi investingnya nunggu dulu. Kalau tradingnya hari ini udah ada breakout, jadi kita watch dia bisa menguat sampai 1690. Jika breakout dari 1690 ini akan jadi uptrend yang lebih bagus lagi. Jadi kita lihat ya nanti ya. Oke. Inco mau dibahas nggak? Adrian Panjaitan, untuk batu bara apakah berpengaruh terhadap Cina yang lagi buat pasokan dengan kerjasama dengan negara lain? Sementara ini sih China masih sangat membutuhkan batu bara dari Indonesia ya, dan hubungan China dengan Australia ya kadang-kadang ya gitu deh. Jadi tetap masih demand-nya dari China masih akan gede buat Indonesia. Oke.
Ini ada yang minta Medco dan ESA. Kita coba lihat ESA. Ya, ESA beberapa hari yang lalu kita ada buy breakout, terus dia balik ke sideways, nggak ada tanda-tanda yang gimana, just wait and see dulu aja buat ESA-nya. Inco ya, kita ke Inco. Rinaldo, seneng aja kalau ayamnya jalan di tempat, ntar aku bahas. Inco gimana kabarnya? Inco beberapa hari terakhir kelihatan ada tanda-tanda akumulasi. Dari sini 12, 19, 22 dan 27 Februari ini naiknya dengan volume yang cukup oke. Meskipun belakangan hijaunya agak-agak kecil, tapi ini tetap dia tanda akumulasi. Jadi ada kesepakatan divestasi saham PT Vail Indonesia Tbk atau Inco ini udah selesai. Harga divestasinya ditetapkan 3.050 per saham atau 20% di bawah harga pasar. Dan setelah transaksi, Mind ID menjadi pemegang saham terbesar sekitaran 34%. Kalau ditanya bagus nggak, ini bagus buat Inco, jadi kita watch. Tapi harga nikel selama ini sampai saat ini itu masih melemah, jadi kita wait and see dulu ya. Medco lumayan rame, sideways aja, nggak ada sesuatu yang signifikan menarik, jadi wait and see dulu. Era gimana? Era Jaya Swasembada ini termasuk salah satu tradingnya M-Trade yang menarik banget. Dia nurut banget teknikalnya. Kita masih hold buat jangka menengah, cuannya sekitaran 6%. Dan waktu itu kita watch karena dia sempat breakout dan dia turun, ada retracement di sini. Kita ada buy on weakness di sini pas dia mantul ya, buy on retracement 20 Februari, jadi bekas breakoutnya, terus dia ada retracement mantul di sini. Nah sekarang Era Jaya Swasembada jangka pendeknya udah rawan profit taking, tapi jangka menengah kita masih ngehold. Gimana sih taunya jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang kita ajarin di workshop Super Trader tanggal 6 sampai 7 Juli 2024. Saat ini masih early bird 2. Ya, jadi kalau mau tahu total strategi trading aku bisa dipakai buat di saham, di kripto, di forex, gold dan US stocks, apapun instrumennya kamu bisa pakai ini. Ke Super Trader ini saat ini early bird, masih early bird 3 dan seatnya kalau nggak salah udah sekitaran 70% terisi. Oke. Selasa lagi meeting rapat virtual. Oh my god. Hai. Kok suaranya jadi ngebas? Itu error dari Instagramnya ya. Mfast-nya belum bisa buka. Masa sih error tah? Oke. Adaro please. Sampai ada yang please. Adaro juga bakalan bagi dividen lumayan gede. Dia posisinya mirip kayak ITMG, kayak PTBA, lagi di area support ya. Expected turun dikit lagi sampai ke 2340 dan kita udah mulai nge-watch sektor batubara. Ini kemungkinan besar bisa buat trading jangka pendek karena harga batubaranya tuh udah mulai mantul, mulai naik gitu. Tadi aku ada kasih lihat harga batubaranya naik gitu ya. Tapi kita ngelihat saat ini patternnya dalam jangka pendek yang paling interesting tuh ada UNTR seperti yang aku bahas tadi gitu. Nah, jadi kesimpulannya apa sih dari IG Live aku malam hari ini? Sebelumnya aku kasih disclaimer lagi buat kalian yang masih pemula. Kalian harus tetap belajar, harus belajar dulu dasar-dasarnya gimana. Di Mfast Start tuh URL-nya aku ada kasih di mfast.id/start. Kalau kalian
mau mulai sebaiknya di situ dulu, dan kalau nggak bisa masuk ke web MFest-nya, kalian DM aku ya, mau ikut MFest gitu. MFest, nama, email, dan WhatsApp nanti akan didaftarkan secara manual, dikasih kode promo gratis. Terus kita ngelihat mencermati tema malam hari ini tuh sebenarnya grup Astra International yang pecah rekor labanya. Tadi aku udah jelasin penyebabnya apa, perlu diulang lagi nggak? Katanya udah bosen gitu. Nah, terus kita ngelihat Auto, anak usahanya itu dia labanya naik meskipun secara penjualan itu nggak meningkat. Secara penjualan turun. Kenapa? Karena harga metalsnya masih bagus. UNTR kemungkinan ke depan akan bagus karena penjualan dari batu bara dan alat beratnya ke China bakalan oke. Kemudian AALI kita ngelihat El Nino ini akan segera berakhir di Februari ini, dan ini akan berdampak positif buat AALI, meskipun ada katalis negatif buat Astra. Diperkirakan growth-nya di 2024 ini nggak akan setinggi 2023 labanya. Ya, tapi sebenarnya untuk jangka menengah dalam beberapa bulan ke depan, 3 bulan ke depan, ini ada katalis yang bisa bikin Astra International ini bisa agak-agak reverse gitu ya, dari kondisi paling bawahnya mulai agak naik gitu, dengan beberapa sentimen yang aku bahas tadi. Sekali lagi teman-teman, disclaimer on investasi saham, kripto, forex, dan gold mengandung resiko, jadi belajar dulu ya. Oke, kalian langsung aja cus ke YouTube aku. Besok aku akan spill portfolio growth aku yang aku ada taruh di Instagram, tebak-tebakannya. Jawabannya aku akan kasih tahu melalui YouTube, dan udah ada pemenangnya. Kita udah kirim kopi bacanya ke satu pemenang, aduh namanya siapa ya, Pak Dwi siapa ya, di Jakarta ya. Jadi ditunggu ya postingan aku, konten terbaru di YouTube tentang portfolio growth. Semoga bisa bermanfaat. Kemarin aku ada post juga tentang BTC USD, boleh dilihat-lihat untuk belajar analisis. Aku ada bikin playlist baru di YouTube tentang kripto. Semoga bisa bermanfaat ya Bapak Ibu semuanya. Jangan lupa mau ikutan workshop super tradernya. Mendingan di Nanovest, gak terlalu mahal. Apaan coba Nanovest? Nanovest tuh apa sih? Gak bisa masuk MVestart. DM aku aja. MVest, nama, email, dan WhatsApp. Selamat malam semuanya. Salam profit. Dah.